Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 18 Mei 2022 ya, hari Rabu. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama ini saya akan bahas 8 saham, nanti berlanjut atau bersambung ke bagian kedua ya. Nanti untuk linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan BBRI. Jadi seperti kita ketahui hari ini big banks ya, saham-saham perbankan yang buku 4 yang terbesar ya, dia sudah mulai rebound. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya yang ngikutin saya sih harusnya sudah tahu ya, karena ini area buy on weakness sebelumnya sudah saya gambarkan di 4280 dan 4460. Jadi apakah sudah aman Pak Sunar beli sekarang? Ya kalau ngikutin saya ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4280 silakan buy. Saya sebutkan buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 4360 tambah lagi, naik ke atas 4460 tambah lagi, atau average up. Nah, mungkin ada yang sudah tambah loh. Pak Sunar kok ternyata ditutup di bawahnya. Sebenarnya penutupan hari ini di 4450 masih cukup bagus ya untuk BBRI ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 4360 dan 4280. Yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Memang ini trennya masih downtrend dan dia masih testing area supportnya 4280 walaupun dia sudah berhasil rebound kencang ya. Seperti itu ya. Jadi apakah kepanikan IHSG ini sudah berakhir atau masih berlanjut? Sebenarnya sih kita nggak akan pernah tahu 100% pasti ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh ya, buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4550, kita boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 4600 tambah lagi. Jadi pada dasarnya prinsipnya sih sederhana ya, karena ini masih downtrend, jadi kita belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Selama dia bertahan di atasnya 4280, menurut saya sih masih cukup bagus. Memang sebelumnya mungkin ada yang kecewa, Pak Sunar saya sudah beli, ternyata gagal lagi. Ya kan ini trailing stopnya sudah saya berikan acuan garis-garisnya ya. Jadi garis-garisnya ini untuk acuan trailing stopnya. Jadi misalnya kalau sudah berhasil rebound ya, ini kan sudah saya sebutkan area buy weakness-nya. Masih tetap berlanjut ya, ini yang sebelumnya saya gambarkan. Jadi kalau dia berhasil mantul rebound silakan buy, kalau naik lagi ke atas 4360 tambah lagi dan seterusnya. Jadi trading atau investasi itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita buy, kemudian kalau misalnya dia berhasil naik lagi kita boleh average up atau tambah lagi ya istilahnya ya, atau buy up. Nah itu di mana ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau misalnya gagal jangan lupa pasang trading stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Nah yang mau buy hasil higher kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4460 boleh buy atau tambah lagi ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini di 4520 ya. Jadi kalau besok dia berhasil breakout ke atas 4520 silakan tambah lagi atau average up, atau ikutin garis saya saja ya, 4550 ke atas buy, berikutnya 4600 tambah lagi atau average up. Setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up. Itu sistemnya ya. Jadi itu yang untuk yang trading. Sejauh ini sih sebenarnya untuk BBRI ini selama di atas 4280 dia masih cukup bagus ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBCA ya. Jadi untuk Bank BCA ini saya sudah pernah gambarkan area buy on weakness-nya di 7450 atau 7350-an ya, kurang lebih areanya ini ya. Jadi memang waktu panik dia berhasil rebound lagi, ternyata gagal lagi. Ya kalau gagal kan ini kan garisnya sudah saya berikan sebagai acuan trading stop juga ya. Jadi kalau berhasil naik boleh tambah lagi atau average up. Kalau misalnya dia gagal ya pasang trading stopnya atau stop lossnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah hari ini kan dia rebound lagi. Nah, di sini kita kalau naik ke atas 7350 yang masih mau trading di BBCA boleh saja. Memang pada dasarnya ini jangka pendeknya masih cenderung downtrend ya. Tekanan bisa saja sentimen global ya, geopolitik juga bisa. Tapi di sini juga sentimen kenaikan suku bunga. Tapi kalau saya bilang sih kalau untuk bank-bank buku besar ya, buku 4 yang terbesar ya, dengan aset di atas 30 triliun, biasanya sih kenaikan suku bunga apalagi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu berdampak ya. Yang biasanya berdampak itu yang bank-bank buku kecil, buku 2 atau buku 1 ya, karena mereka kesulitan untuk mendapatkan dana murah ya, dana ketiga ya. Seperti itu ya. Kalau bank-bank buku besar sih, buku 4 besar ya, mereka nggak ada masalah ya. Jadi intinya di sini sebenarnya untuk BBCA sudah pernah saya sebutkan, selama dia bertahan di atasnya 7175 itu untuk BBCA masih boleh hold ya, baik dalam jangka menengah, jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy ini memang kesempatan untuk buy on weakness, belinya bertahap aja. Kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya mudah banget ya kalau trading itu, kalau sudah tahu acuan garis-garisnya yang sudah saya berikan seperti ini ya. Jadi tinggal ikutin aja, kalau naik tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold ya.
Jadi boleh pasang trailing stopnya di 7350 atau pakai acuan maksimum di 7175. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7450 boleh tambah lagi. Memang mungkin ada pertanyaannya, "Oh, Pak Sunar, ini kan 2 hari sudah gagal ya. Nah, apakah besok dia bakalan bisa berhasil naik lagi?" Ya kita nggak akan pernah tahu pasti. Memang trennya masih cenderung tertekan ya di sini ya. Memang tertahan di area sekitar 7350. Tapi menurut saya sih masih ada peluang ya. Kalau yang mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya sebelumnya ngikutin saya, harusnya sudah pasang trailing stopnya di 8075 ya. Karena sudah saya sering sebutkan kalau turun banyak dari 8075 silakan jual dulu. Walaupun sebelumnya nggak sempat jual, gap down saya juga sudah menyarankan ya, pasang aja 7750 ya. Ini sebelumnya ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah selamat ya. Walaupun sebelumnya rugi ya kita bisa buyback ya seperti itu ya. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3: sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi disiplin dalam arti kalau sebelumnya gagal kita pasang stop loss dulu, kemudian kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul, kalau uptrendnya lanjut kembali ya kita boleh buyback. Kalau kita perhatikan di sini memang MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi kalau mau trading di BBCA ini jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut juga, ini sudah mulai rebound. Memang MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi ya. Memang fluktuasinya masih cenderung tinggi ya untuk kondisi market saat ini. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri juga sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Area buy weakness saya sebutkan di 7.500. Kalau misalnya nggak dikasih ya bisa pakai acuan 7.775 ya. Jadi pada dasarnya kalau mau buy sekarang untuk BMRI masih cukup bagus, asalkan pasang stop lossnya di 7. Di sini kalau kita lihat swing low-nya di sini di area 7725 ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 7725, maksimum di 7.500 lah ya. Untuk BMRI kalau mau buy sekarang, buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 8.000 kita tambah lagi. Berikutnya kalau dia masih naik lagi ya kita average up boleh ya, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100. Memang kalau bicara mengenai trennya ini masih cukup bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Memang sebelumnya dia sentimen euforia, dia breakout ya kan, kemudian dia koreksi. Nah sebenarnya di sini masih di bawahnya MA20, tapi MA20-nya masih mengarah ke atas. Apalagi intinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 7.500 sebenarnya untuk BMRI ini masih ada harapan, masih cukup bagus. Memang area konsolidasinya atau sideways-nya sebelumnya sekitar area 7.500 sampai dengan 8.000. Kalau dia berhasil naik ke atas 8.000 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi strateginya seperti itu. Yang sudah punya boleh pasang trailing stopnya atau stop lossnya di area ini ya, 7 low di sini 7725 dan juga 7.500 maksimum ya. Kurang lebih seperti itu untuk BMRI. Berikutnya untuk ADMR. Jadi untuk ADMR ini sudah saya gambarkan tetap sama ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buyback naik ke atas 2.200 ya. Ini sudah lama saya sebutkan ya. Mulai dari sini juga saya sebutkan. Jadi saya pakai grafik masih tetap sama, pakai grafik hourly ya. Karena sebelumnya sejak IPO dia kenaikannya tinggi. Grafiknya biasanya saya suka pakai log scale, logaritma scale ya. Jadi kalau seperti ini agak susah ya. Jadi angkanya berdempetannya. Jadi saya menggunakan hourly aja supaya lebih jelas ya. Intinya tinggal ikutin aja. Kalau dia berhasil naik rebound ke atas 2.200 boleh buy, naik lagi ke atas 2.300 tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang ikutin saya beberapa yang di channel saya feedbacknya sih mereka cukup puas ya, dalam arti mereka suka yang saya aturkan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya buy on weakness saya sudah sebutkan di dua area 2.200 dan 2.500 ya. Jadi kalau berhasil koreksi kemudian rebound, berhasil rebound, kata kuncinya di rebound ya atau mantul ya, di sanalah kesempatan kita mulai buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp100 kalau dia berhasil naik lagi tambah lagi average up ya. Nah posisi sekarang yang sudah punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2.400 dan 2.300. Yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh, atau sekalian tunggu breakout ke atas 2.500 buy. Nah seperti itu ya. Memang kalau dilihat sebelumnya, oh Pak Sunar ini pernah naik terus kemudian gagal Pak Sunar, fluktuasinya kok tinggi banget ya gitu ya. Ya memang sih ya seperti itu ya. Jadi intinya di sini selama dia bertahan di atasnya 2.200 masih cukup bagus. Memang sebelumnya dia gagal, tapi kalau kita bicara mengenai kunci sukses di saham ya ada 3: sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin itu dia memang disiplin cut loss kalau dia gagal ya, breakdown dari supportnya. Tapi kalau dia berhasil rebound lagi lanjut ke atas ya kita boleh buyback. Kalau misalnya masih mau trading buy di saham tersebut ya. Apalagi ini trading range-nya sudah saya gambarkan, sebenarnya sih cukup mudah. Nah arah trennya bagaimana Pak Sunar? Memang kecenderungan ini masih
resiko sebenarnya ya. Dalam arti seperti ini ya, dia sebelumnya dia dari atas kemudian koreksi, dia rebound, turun lagi, koreksi, rebound ya sini ya. Nah swing high-nya atau puncak-puncaknya di sini ketika dia rebound itu semakin rendah karena puncaknya dulu di sini ya, highest-nya ya, tertingginya, kemudian turun koreksi di dalam, berhasil rebound, turun lagi, ini rebound, turun ya, rebound. Nah ini high yang di sini terakhir kan dia masih lebih rendah daripada yang di sini, dan yang di sini masih lebih rendah dari yang di sini ya. Memang dia kecenderungan masih istilahnya koreksi, tapi ini selama dia bertahan di atas 2200 untuk ADMR masih cukup bagus ya, kurang lebih seperti itu. Dicek juga apakah ada aksi korporasi pembagian dividen dan sebagainya ya. Saya nggak baca beritanya ya, ada yang beberapa sudah bagi, ada yang beberapa yang sudah belum ya. Jadi kalau yang sudah tahu silakan tulis di bagian kolom komentar ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA ini sudah saya sebutkan juga di analisa saham mingguan dan juga analisa saham harian juga ya. Dan PTBA saya sudah saya sharekan di grup kecil saya ya. Saya sudah buy di harga 3760 ya. Jadi profitnya sih luar biasa ya untuk PTBA. Jadi ya waktu itu saya ambilnya sih lumayan banyak juga ya. Sempat ya, maksud saya ya sempat sebelumnya kan average-nya kan 3760 ya. Jadi sempat turun tapi saya belum kena stop loss ya, seperti itu ya. Jadi dia berhasil rebound lagi. Saya belum tahu, mungkin ini sentimen pembagian dividen ya. Saya belum cek lagi beritanya ya. Nanti kalau yang sudah tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena saya fokusnya di pergerakan harganya, target price-nya di 4250 ya. Yang belum punya bagaimana? Ya, yang belum punya boleh buy on weakness di area 3710 ya. Atau pakai acuan di sini ya. Di sini kalau kita perhatikan ada resisten terdekatnya di 3850. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, turun di bawahnya 3850, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, silakan buy ya, seperti itu ya. Itu kalau yang mau buy on weakness atau di area 3710 ya. Tapi kalau dia turun di bawahnya, tapi belum berhasil rebound ya, kita jangan buy dulu ya. Jadi buy on weakness itu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Kalau dia belum berhasil ya, kita jangan buy dulu ya. Karena ada kemungkinan dia akan koreksi lagi. Dan ini sudah saya gambarkan ada formasi rounding bottom ya. Jadi kalau dia berhasil breakout, target price-nya masih bisa naik ke atas 4250. Kemudian kalau naik lagi, target berikutnya masih memungkinkan di 4940. Nah mungkin pertanyaannya apakah ketinggian Pak Sunar? Sebenarnya enggak juga sih ya. Di tahun 2018 di sini ya, dia pernah naik tinggi sampai 4940 ya. Seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat ya, sebenarnya masih ada ruangan untuk naik lagi, karena kalau kita bandingkan harga komoditasnya batubara ya, dibandingkan tahun 2018 kan masih tinggi harga yang sekarang ya. Jadi peluang kenaikannya sebenarnya masih ada ruang ya. Kalau nggak salah sih ada aksi korporasi pembagian dividen, silakan dicek ya, seperti itu ya. Mungkin aja dia iming-iming dividennya tinggi jadi dia naik lagi ya, saya nggak tahu ya, belum cek ya. Tapi saya sudah punya sahamnya, nanti saya cek lagi. Lumayan ya, sudah untung ya, happy banget sih 3760 ya. Saya sudah share juga di grup saya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya keluar-keluar pamer profit, enggak ya. Saya nggak mau tipe orang seperti itu, karena saya terus terang aja saya nggak jualan rekomendasi saham ya. Ya seperti itu, atau stock pick ya, seperti itu ya. Saya nggak jualan. Jadi saya ada grup kecil yang khusus untuk yang berminat ya, silakan daftar ke saya langsung. Nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk bagi yang serius saja, biasanya sih kalau saya buy saya sharekan ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan masih lancar ya. Kalau mau buy bagaimana Pak Sunar? Nah ini untuk daily chartnya ini 4250 ke atas boleh buy, atau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Atau tunggu area buy on weakness-nya di 3710 atau 3930 ya, seperti itu ya. Atau pakai acuan yang tadi saya sebut ya, 3710 3850 ya di sini ya. Ini maaf, ini sebelumnya weekly-nya ya, sebelumnya ya. Tadi di sini 3710 sampai 3930 aja ya, ikutin yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 3930 atau 3710 ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ya boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi itu bagi yang belum punya ya. Atau sekalian buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 4130 boleh buy atau tambah lagi ya. Target berikutnya di 4250, terus kalau dia naik lagi bisa sampai 5000 ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk untuk PTBA ya. Maaf. Oke.
kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA ya. Jadi untuk MDKA ini memang trennya masih cenderungan masih downtrend koreksi ya. Walaupun ini rebound ya, saya sudah sebutkan sebelumnya. Nah, memang di sini Pak Suntar sudah sebutkan area buy interest di 4750. Kalau berhasil rebound boleh buy ya. Nah, memang saya sebutkan seperti itu, buy-nya bertahap aja. Naik kekuatan 50 atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up. Nah, tapi ternyata kok gagal Pak Suntar ya. Kalau sudah berhasil naik, jangan lupa pasang trailing stop-nya ya, seperti itu ya. Atau stop loss-nya kalau misalnya belinya di atas ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gagal. Nah, ini kan berhasil rebound lagi. Apakah sudah saatnya buy? Belum ya. Jadi area buy Indonesia masih tetap di 4750. Ya, kenapa nggak buy sekarang? Pak Suntar kok buy-nya di 4750? Karena selama di buy-nya 4750 ini masih resiko testing area 4140 ya. Jadi masih arahnya ke bawah walaupun candle-nya hijau. Jangan langsung candle hijau langsung ajar buy ya, karena di sini candle hijau dia besoknya koreksi lagi ya. Candle hijau 2 hari kemudian koreksi ya. Bukan berarti ini bakalan koreksi lagi, belum tentu ya. Memang arahnya masih downtrend. Jadi belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 4750 boleh buy, belinya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Arahnya masih downtrend. Jadi bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Arahnya MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah ya. Makanya dia sudah mulai istilahnya uptrendnya sudah mulai patah lah seperti itu ya. Mungkin dia sideways dulu agak lebar ya. Ini belum jelas sidewaysnya di mana, tapi selama di bawah 4750 masih resiko untuk MDKA ya. Kurang lebih itu ya. Apakah ada hubungannya dengan penerbitan saham baru HMETT ya, kita nggak akan tahu ya. Tapi selama di atas 47 selama di bawah 4750 masih cukup besar resikonya ya, seperti itu kurang lebih ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI ya. Jadi untuk saham BBNI sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Area buy on weakness untuk BBNI ya, saya berikan ada 2, 7950 dan 8450. Artinya ini kan masih downtrend ya, masih koreksi ya, maupun ini rebound 2 hari. Nah, ini area buy on weakness ya, kalau dia turun di bawah 8450, kalau sudah berhasil rebound lagi, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Ya, seperti sebelumnya ini ya, 8450 ke atas boleh buy. Nah, dia masih bisa naik lagi ke atas 8825, tambah lagi, naik ke atas 9000, tambah lagi. Nah, kalau ternyata dalam perjalanannya gagal ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ini tetap sama ya, kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang silahkan. Nanti dia setiap lipatan 50 rupiah atau 100 rupiah ya, boleh tambah lagi atau average up. Jadi seperti itu ya. Intinya di sini ya, selama bertahan di atas 7950 ya, itu dia masih cukup bagus ya. Nah, memang koreksinya kok cukup dalam Pak Suntar, dari high-nya 9.900 ya, memang sih karena sebelumnya naiknya tinggi ya. Kalau kita lihat di sini MA20-nya dia masih cenderung datar ya. Ya. Makanya kita buy-nya jangan terlalu agresif. Memang dia masih cenderung downtrend dalam jangka pendeknya, tapi selama di atas 7950 untuk BBN ini masih ada harapan ya kalau masih mau trading buy jangka pendek ya, seperti itu ya. Kalau untuk jangka panjangnya ya mungkin aja dia masih terkoreksi ya, karena kalau kita lihat MA20-nya masih belum ada konfirmasi untuk naik lagi ke atas ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBNI cukup ya. Oke, berikutnya untuk Pegas. Jadi saham Pegas ini bagaimana Pak Suntar? Dia sudah berhasil breakout lagi. Untuk saham Pegas saya memang nggak beli lagi ya, karena sebelumnya sudah kena trailing stop, jadi koreksi, kemudian saya belum buyback juga karena saya pegangnya di emiten PTBA terakhir lumayan banyak ya, jadi saya nggak bisa nambah lagi untuk yang Pegas ya buybacknya ya. Tapi di sini area buy weakness-nya sudah saya sebutkan di 1345 ya, jauh-jauh hari ya. Kemudian 1405 dan 1475. Ini area buy weakness yang terakhir ya. Jadi kalau koreksi berhasil rebound barusan buy ya. Nah, kalau yang belum dapat bisa tunggu lagi di 1475 atau 1515. Terserah ya, ada 3 titik pokoknya di sini ya. Tetap sama ya. Waktu sebelumnya dia kalau misalnya nggak dapat ya, ini yang area buy weakness sudah saya gambarkan juga ya. Jadi tetap sama, tinggal ikutin aja, tunggu di bawah, atau kalau sudah berhasil naik boleh buy high sell higher. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh ya, karena sudah berhasil bertahan di atas 1545. Jadi selama di atas 1545 itu masih cukup bagus ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya masih memungkinkan untuk breakout ke atas 1640, bahkan ke 1800 masih memungkinkan ya untuk Pegas ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. MA20-nya masih cukup bagus mengarah ke atas. Ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 1600. Di sini swing high-nya di 1620 ya. Jadi kalau yang mau buy Pegas, menurut saya sih masih ada harapan ya, masih cukup bagus ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 1515 dan 1475. Maksimum stop loss-nya di 1345. Tapi kalau 1345 mungkin terlalu jauh ya, seperti itu ya untuk Pegas ya. Boleh buy, boleh bertahap aja. Ya mudah-mudahan aja dia lancar terus ke atas ya.
kurang lebih cukup ya, ini sudah 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua, saya bahas 8 saham yang lainnya. Seperti biasanya, yang belum subscribe channel Saham Profit silahkan subscribe. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa langsung tanya ke Telegram saya nanti linknya saya berikan di bawah ini ya, untuk Telegram saya, username-nya langsung tanya aja. Kurang lebih sekian. Terima kasih banyak.